Hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini saya akan menjelaskan pembahasan soal persiapan dan prediksi UTBK Kimia 2022. Di sini nanti saya akan membahas 10 soal dan bagi kalian yang menginginkan soalnya bisa kalian download di link yang ada di kolom deskripsi. Langsung saja ke soal yang pertama, ion X3+ memiliki konfigurasi elektron Ar3D5. Jika atom X memiliki neutron sebanyak 30, maka atom X memiliki nomor massa berapa? Oke, di sini konfigurasi dari ion X3+ adalah Ar3D5, di mana kita tahu positif itu artinya dia melepas elektron. Jadi konfigurasi Ar3D5 ini adalah konfigurasi ketika dia sudah melepas 3 elektron. Nah, untuk mencari nomor massa berarti kita harus mencari konfigurasi unsur X atau ketika X belum melepas 3 elektron. Artinya ketika kita mengembalikan konfigurasinya ke posisi awal, berarti kita harus menambahkan 3 elektron. Sehingga konfigurasi dari unsur X adalah Ar 3D6 4s2. Jadi ada tambahan 1 elektron di kulit D dan ada tambahan 2 elektron di subkulit S yang ini. Sehingga menjadi Ar 3D6 4s2. Nah, ini berarti kita bisa menghitung jumlah proton dari unsur X yaitu 26. Kenapa bisa 26? Di sini kan Ar menggantikan 18. Oke, 18 ditambah 6 ditambah 2 hasilnya adalah 26. Nah, untuk mencari nomor massa itu rumusnya adalah jumlah proton ditambah jumlah neutron. Jumlah protonnya tadi adalah 26, jumlah neutronnya di soal adalah 30. Sehingga 26 ditambah 30 hasilnya adalah 56. Nomor 1 jawabannya adalah pilihan yang C. Nomor 2, molekul PCl3 mempunyai 4 domain pasangan elektron di sekitar atom pusat P, dengan satu domain berupa pasangan elektron bebas yang tidak berikatan. Pertanyaannya, geometri molekul PCl3 adalah apa? Oke, di sini tadi PCl3 itu memiliki 4 domain elektron ya di sekitar atom pusat P, dengan satu domainnya berupa pasangan elektron bebas. Berarti ada satu PEP, berarti kita tinggal sisa 3 elektron. Nah, 3 domain elektron sisanya itu berarti adalah 3 domain pasangan elektron ikatan. Nah, kita tinggal mencari bentuknya dari teori VCPR itu ya, yang AXNEM. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa dia mengikuti AX3E. Jadi X atau jumlah pasangan elektron ikatannya adalah 3, kemudian E atau jumlah pasangan elektron bebasnya adalah 1. Di mana AX3E di sini bentuknya adalah piramida trigonal atau segitiga piramida. Nomor 2 jawabannya adalah pilihan yang D. Nomor 3, sebanyak 7,18 gram suatu oksida timbal dengan rumus PbXOY direduksi dengan gas hidrogen, sehingga terbentuk 6,22 gram timbal atau dalam hal ini Pb, dan terbentuk juga air. Pertanyaannya, harga X dan Y adalah berapa? Oke, di sini kan oksida timbal atau PbXOY itu kan sama saja masanya itu adalah total dari massa Pb dan massa O. Jadi kita menggunakan hukum kekekalan massa, di mana massa sebelum sama dengan massa sesudah. Nah, di sini massa PbXOY itu sama dengan massa Pb ditambah massa O. Tadi massa PbXOY sudah ada sebesar 7,18 gram. Kemudian massa Pb-nya sudah ada 6,22, massa O-nya kita cari. Berarti massa O-nya adalah 7,18 dikurangi 6,22, hasilnya adalah 0,96 gram. Nah, untuk mencari harga X dan Y, kita bisa menggunakan perbandingan mol. Jadi kita akan mencari molnya Pb dan molnya O, di mana mol itu nanti rumusnya adalah massa per AR. Jadi massa Pb per AR Pb dibanding dengan massa O per ARO. Massa Pb-nya tadi adalah 6,22.
AR-nya adalah 207 dibanding dengan massa O-nya 0,96 dibagi dengan 16. Hasilnya adalah 0,03 dibanding 0,06. Atau kalau kita bulatkan perbandingannya menjadi 1:2. Sehingga nilai X-nya adalah 1, nilai Y-nya adalah 2. Nomor 3, jawabannya adalah pilihan yang B. Nomor 4, dalam suatu reaksi kimia dibebaskan 8,4 kJ energi. Kalor ini digunakan untuk memanaskan 100 cm⁻³ atau 100 ml air. Maka kenaikan suhunya adalah berapa ketika nilai kalor jenis airnya adalah 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Oke, kita akan menggunakan rumus dari kalorimetri ya, di mana Hi itu adalah MC delta T. Hi adalah kalorinya atau energinya, di sini sudah ada 8,4 kJ. Kemudian M adalah masanya. Jadi massa di sini kita menggunakan volume airnya karena massa jenis air itu kan 1 gram per mili, artinya nanti volume dari air ini sama dengan massa airnya. Kemudian C adalah kalor jenisnya, di sini 4,2 Joule per gram derajat Celcius, delta T-nya kita cari. Nah, di sini kan Hi-nya masih dalam kilojoule, sedangkan C-nya dalam joule. Kita samakan dulu. Saya akan rubah 8,4 kilojoule menjadi joule menjadi 8.400 joule. Sehingga kita tinggal masukkan ke dalam rumus. 8.400 sama dengan 100 dikali 4,2 dikali delta T. Sehingga delta T adalah 8.400 dibagi 420. Hasilnya adalah 20 derajat Celcius. Nomor 4 jawabannya adalah pilihan yang D. Nomor 5, jika 2,4 kali 10 pangkat 23 atom X, masanya adalah 60 gram, maka massa atom relatif X adalah berapa? Massa atom relatif ini adalah AR. Nah, dan di sini ada nilai tetapan Avogadro-nya sebesar 6 kali 10 pangkat 23. Berarti kita akan menggunakan rumus jumlah atomnya, di mana jumlah atom itu rumusnya adalah mol dikali dengan bilangan Avogadro. Nah, molnya di sini belum ada, maka saya akan jabar rumus ya. Sehingga mol itu kan rumusnya adalah massa per AR. Nanti berarti rumus fullnya jumlah atom sama dengan massa dibagi AR dikali Avogadro. Jumlah atomnya sudah ada 2,4 kali 10 pangkat 23. Massanya sudah ada 60. AR-nya kita cari, Avogadro-nya 6 kali 10 pangkat 23. Sehingga 2,4 kali 10 pangkat 23 sama dengan 60 dikali 6 kali 10 pangkat 23 per AR. Sehingga AR adalah 60 kali 6 kali 10 pangkat 23. Nah, kita hitung hasilnya adalah 150. Nomor 5 jawabannya adalah pilihan yang C. Nomor 6, sebuah tabung bervolume tetap berisi 6 gram gas H2 dengan ArH1 memiliki tekanan 12 atm pada temperatur tertentu. Ke dalam tabung tersebut ditambahkan gas Ne di mana ArNe adalah 20 sehingga tekanannya menjadi 40 atm tanpa mengubah temperatur. Pertanyaannya, massa gas total di dalam tabung tersebut adalah berapa? Oke. Di sini massa dari H2 sudah ada sebesar 6 gram, kemudian tekanan dari H2 adalah 12 atm, kemudian saya tambahkan Ne sehingga tekanan totalnya adalah 40 atm. Berarti saya bisa mencari tekanan dari Ne-nya ya. Jadi Pne itu adalah P total dikurangi PH2. Tekanan totalnya di sini adalah 40 atm, tekanan H2-nya adalah 12, berarti 40 dikurangi 12. Hasilnya adalah 28 atm. Kemudian untuk mencari massanya, kita bisa mencari massa dari Ne-nya terlebih dahulu. Menggunakan perbandingan ya, PVNRT. Jadi
PV dari Ne dibagi PV dari H2 itu sama dengan nRT Ne dibagi nRT dari H2. Di mana R ini adalah tetapan, bisa saya coret R-nya. Kemudian soal tadi mengatakan tanpa mengubah temperatur, artinya suhunya sama, berarti T-nya juga coret. Kemudian ini volumenya tetap ya, berarti volumenya juga akan saya coret-coret. Oke, kita tinggal masuk. Tapi sebelumnya saya akan mencari mol dari H2 dulu, di mana mol itu rumusnya adalah massa per mR. Massa H2 adalah 6 gram, mRH2 berarti 1 tambah 1, 2. 6 dibagi 2 adalah 3 mol. Oke, kita tinggal masukkan PNE-nya 28, PH2-nya adalah 12, sama dengan massa Ne per R-nya Ne adalah 20, kemudian dibagi 3, sehingga massa Ne adalah 28 dikali 3 kali 20 per 12. Hasilnya adalah 140 gram. Hati-hati, 140 gram ini baru massanya Ne. Yang ditanyakan di soal adalah massa gas total. Berarti massa total adalah massa Ne ditambah massa H2. Sehingga 140 ditambah massa H2 tadi adalah 6, hasilnya adalah 146. Nomor 6, jawabannya adalah pilihan yang D. Nomor 7, perhatikan reaksi berikut. Ada 2 reaksi. Pertanyaannya, kedua reaksi tersebut secara berurutan adalah reaksi apa? Oke, di pilihan ada substitusi, adisi, eliminasi, hidrogenasi, dan kondensasi. Oke, di sini cara mudahnya ya. Kalau substitusi itu penggantian pasangan. Kemudian adisi itu di sebelah kiri ada ikatan rangkap 2, di sebelah kanannya berubah menjadi tunggal. Sedangkan eliminasi di sebelah kiri ikatannya tunggal, di sebelah kanan panah ikatannya rangkap 2. Kalau kita lihat di soal, ini kan yang reaksi 1, di sebelah kiri ada rangkap nih. Ini adalah rangkap, di sebelah kanannya dia tunggal. Berarti rangkap 2 menjadi tunggal, ini adalah reaksi adisi. Kemudian yang reaksi 2 di sebelah kirinya tunggal, di sebelah kanannya di sini ada rangkap 2. Berarti reaksi kedua adalah reaksi dari eliminasi. Sehingga nomor 7, adisi dan eliminasi jawabannya adalah pilihan yang E. Nomor 8, suatu senyawa X dengan mR100 yang tidak dapat menghantarkan arus listrik dilarutkan dalam 250 gram benzena. Ternyata memberikan penurunan titik beku sebesar 1,024 derajat Celcius. Jika diketahui harga KF benzen adalah 5,12, maka massa senyawa yang dilarutkan adalah berapa? Oke, di sini sudah ada nilai penurunan titik beku atau delta TF ya ini. Ini adalah nilai dari delta TF. Kemudian soal mengatakan bahwa senyawanya itu tidak dapat menghantarkan listrik. Berarti kalau tidak dapat menghantarkan listrik itu adalah suatu zat non-elektrolit. Berarti rumus delta TF dari zat non-elektrolit adalah KF kali M. Molalitas di soal belum ada, berarti saya akan coba rumus menjadi KF dikali massa per MR dikali 1000 per P. KF-nya sudah ada 5,12, kemudian massanya ditanyakan, MR-nya 100, kemudian volumenya di sini 250, delta TF-nya tadi 1,024. Berarti massa sama dengan 1,024 dikali 100 dikali 250 dibagi 5,12 dikali 1000. Oke, ini bisa coret ya, ini coret, coret. Kemudian ini coret, berarti tinggal 1,024 dikali 25 per 5,12, hasilnya adalah 5 gram. Nomor 8, jawabannya adalah pilihan yang C. Nomor 9, pada elektrolisis larutan PbCl2 menggunakan elektroda inert,
Terbentuk endapan Pb sebanyak 4,14 gram di katoda dengan ARPB 207. Pertanyaannya, volume gas yang dihasilkan di anoda pada suhu 0 derajat dan tekanan 1 atm adalah berapa liter? Oke, 0 derajat 1 atm berarti ini keadaan STP ya. Berarti kita akan mencari volume gas yang dihasilkan di anoda pada keadaan STP. Oke, kita harus tahu reaksinya terlebih dahulu. Kita ionkan dulu PbCl2 kalau diionkan menjadi Pb2 plus dan 2Cl min. Di mana ion positifnya atau dalam hal ini Pb2 plus dia akan bereaksi di katoda, sedangkan ion negatif atau Cl minnya akan bereaksi di anoda. Nah, kita tentukan reaksi di katoda. Di katoda kan ada ion Pb2+, dan karena Pb2+ itu bukan dari golongan 1A2A, maka dia akan bereaksi sendiri dengan reaksi Pb2+ ditambah 2 elektron menjadi Pb. Sedangkan reaksi di anodanya, karena di sini elektrodanya tak inert, kemudian ionnya adalah Cl min, di mana ini bukan sisa asam oksi atau tidak mengandung O, maka dia akan bereaksi sendiri dengan reaksi 2Cl min menjadi Cl2 plus 2 elektron. Kita totalkan elektronnya bisa dicoret-coret, sehingga menjadi Pb2 plus 2 Cl min menjadi Pb plus Cl2. Nah, di sini gas yang dihasilkan di anoda adalah Cl2 ya ini. Berarti kita akan mencari volume Cl2 pada keadaan STP. Tapi sebelum mencari volume, kita harus mencari molnya dulu. Nah, mol yang bisa kita cari adalah mol Pb-nya, karena di sini Pb memiliki massa. Berarti mol Pb adalah massa per AR, massanya 4,14, AR-nya adalah 207. Sehingga 4,14 dibagi 207 hasilnya adalah 0,02. Mencari mol Cl2 bisa menggunakan perbandingan koefisien. Jadi mol Cl2 adalah koefisien Cl2 per koefisien Pb dikali mol Pb. Koefisien Cl2 di sini 1, koefisien Pb juga 1, mol Pb-nya tadi 0,02. Jadi 1 per 1 dikali 0,02 hasilnya adalah 0,02. Sehingga volume STP rumusnya adalah mol dikali 22,4, berarti 0,02 dikali 22,4 hasilnya adalah 0,448. Sehingga nomor 9 hasilnya adalah pilihan yang D. Terakhir nomor 10, reaksi berikut dapat berlangsung kecuali reaksi antara apa? Oke, ini adalah reaksi dari gas yang ada di golongan 7A ya. Jadi FClBrI ada F2Cl2, Br2 dan I2. Konsepnya yang ada di atas dapat mendesak yang bawah. Jadi gini, di sini kan molekul bebasnya adalah Br2. Kita bandingkan dengan Ki. Nah, di sini kan yang masuk dalam golongan 7 adalah I-nya. Nah, Br kalau dibandingkan dengan I itu kan letaknya lebih atas. Maka karena Br itu letaknya lebih atas, dia mau bereaksi. Berarti ini bukan jawabannya ya, karena pertanyaannya yang kecuali. Kemudian pilihan B, di sini molekul bebasnya adalah Cl2. Berarti di sini Cl saya bandingkan dengan I, posisinya lebih atas. Berarti dia juga dapat bereaksi, berarti bukan juga. Kemudian pilihan C, di sini molekul bebasnya adalah Br2. Jadi Br kita bandingkan dengan Cl. Nah, Br kalau dibandingkan dengan Cl itu posisinya Br lebih bawah. Nah, karena Br posisinya lebih bawah daripada Cl, maka dia tidak dapat bereaksi. Maka reaksi yang tidak dapat berlangsung adalah pilihan yang C. Oke, cukup sekian untuk penjelasan dari pembahasan soal prediksi untuk persiapan UTBK Kimia 2022. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you!